mereka itu ya bukan disucikan, tetapi dia tidak selamanya di neraka. Begitu. Artinya bagaimana? Berarti kalau tidak selama di neraka ya pasti ada yang masuk neraka. Gitu. Kenapa? Karena keturunannya bukan orang suci gitu. Jadi jangan merasa sok suci saya keturunan Nabi itu, jangan gitu. Kenapa? Karena keturunan Nabi tidak suci. Yang suci itu hanya 5 itu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW. Yang lain tuh nggak suci begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya itu sebenarnya tidak mau mengomentarin oknum-oknum yang dari kelompok atau oknum habaib lah yang melanggar syariat. Karena kan pasti semua orang itu punya aib, teman-teman. Pasti orang itu punya aib masing-masing. Nggak bisa dipungkiri lah. Kita punya aib, ya yang lain juga punya aib. Jadi sama-sama punya aib sebenarnya. Tetapi teman-teman itu banyak yang tanya gitu. Ada info itu nah kayak apa itu, kok bisa begitu, kok bisa begitu, masa Habib begitu. Nah ini waduh kayak apa ya gitu. Jadi ya saya terpaksa ya harus bicara. Ini pandangan saya pribadi. Tidak ada orang yang tidak lepas dari apa yang namanya salah gitu. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang lain tidak ada. Jadi dan tidak ada yang pernah luput dari namanya kesalahan dan dosa. Jadi mulai dari kasusnya siapa itu yang Habib yang di Pamekasan itu juga Pamekasan ke Sampangkah itu yang marganya Al-Kaf itu. Dan juga ada yang marganya bin Jindan yang itu yang terbaru marganya bin Yahya. Dan mungkin masih banyak lagi nih. Cuman ya sudahlah, kita doakan mereka ini sadar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kalau orang seperti itu jelas nggak layak dijadikan panutan gitu. Nggak layak dikatakan wajib dicintai, nggak layak orang seperti itu gitu. Kalau sudah seperti itu memang tidak layak kita cintai. Ya kita lebih baik mencintai orang-orang yang jelas lah gitu, yang memang menuntun kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman dibuat kedok kamuflase aja, buat majelis cuman buat kedok kamuflase untuk kepentingan pribadi hawa nafsunya, ya mendingan gak usah diikutin gitu. Ya setidaknya kita bisa introspeksi diri lah gitu. Artinya kita bisa mungkin bisa milih-milih lah mencari guru gitu. Karena kan banyak sekarang itu hanya pengen dipuji, pengen tenar, pengen banyak majelis, ya. Pengen banyak pengikut. Ya. Dan informasinya oknum Habib ini yang marganya bin Yahya ini yang di Pabuaran mana, Cirebon kah, Solo kah itu juga infonya juga yang katanya menolak Kiai Imad untuk dakwah di situ. Ya Allah alam. Ya, infonya gitu aja sih. Tapi yang jelas orang semacam itu yang tidak layak kita jadikan panutan. Masalah dia berdosa itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan semoga dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang semacam itu sudah orang tidak layak dijadikan panutan. Artinya begini teman-teman, kita itu berguru, ya bergurulah kepada orang-orang yang memang layak dijadikan panutan, jadikan guru, digugu dan ditiru gitu. Bukan memandang dia keturunan siapa, tapi kalau memang dia nggak layak jadikan panutan, apalagi nggak punya ilmu gitu. Kan banyak. Jangan jadikan alasan berguru kepada salah satu Habib itu lebih utama daripada berguru pada seorang ulama yang bukan keturunan Nabi, itu salah. Kalau
kalau Habibnya bodoh gitu, Habibnya bodoh nggak punya ilmu, mau kita jadikan guru, dia mau ngajari apa gitu, sesat malah. Contoh kayak kemarin itu ada yang berceramah lebih baik merampok daripada mengemis, itu kan sesat tuh, pernyataan sesat, melanggar syariat. Kok bisa merampok itu diridhoi oleh Rasulullah, kan lucu gitu ya. Pelajaran bagi kita ya, tidak semudahlah kita itu mencintai seseorang. Kita harus betul-betul melihat bagaimana keilmuannya, layak gak dijadikan panutan, layak gak dicintai. Masih banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang masih layak kita jadikan guru, jadikan ulama, kita tiru ilmunya. Bukan cuma sekedar orang-orang yang hanya punya nasab mulia, yang mengaku punya nasab mulia, tapi ternyata perkelakuannya bejat kan begitu. Saya tadi tuh ya, kenapa saya juga harus menyampaikan, karena ya memang teman-teman tanya gimana komentarnya jenengan ini kok seperti ini, gimana komentarnya jenengan, ya bagaimana ya gitu ya. Ini kan itu aibnya orang lah, kita sama-sama punya aib gitu, sama-sama punya aib. Mereka yang ketepatan aibnya dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang juga punya aib, ya untungnya Allah masih belum buka gitu. Ya Allah, ketika aib kita dibuka oleh Allah, ya tentu kebobrokan kita juga diperlihatkan oleh Allah pada makhluknya. Nah, jadi ya kejadian-kejadian ini, masalah-masalah ya, kalau masalah nafsu tuh nggak pandang keturunan siapa gitu, nggak pandang keturunan siapa. Mau dia Habib, mau dia kiai atau siapa, kalau nafsu itu tetap akan melekat pada diri kita sendiri. Itu nafsu. Dan ini yang perlu kita pahami teman-teman, bahwasannya yang maksum, yang terjaga dari keluarga baginda Nabi itu hanya 5 yang maksum itu. Jadi dalam kitab Faidul Qadir itu kan dijelaskan, ketika menjelaskan mengenai bahwa Siti Fatimah itu yang menjaga dirinya dan dia tidak masuk dan dia itu dibebaskan dari api neraka. Artinya dia selamat dari api neraka. Maksudnya yang selamat dari api neraka itu yang masuk pada ayat tathir. Yang ayat tathir itu apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu yang 5 aja, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan juga dari Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 5 orang aja memang dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa, dijaga dari masuk neraka. Bagaimana dengan keturunannya gitu? Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Bagaimana dengan orang-orang yang, artinya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW? Mereka itu ya bukan disucikan, tetapi dia tidak selamanya di neraka. Begitu. Artinya bagaimana? Berarti kalau tidak selama di neraka, ya pasti ada yang masuk neraka. Gitu. Kenapa? Karena keturunannya bukan orang suci gitu. Jadi jangan merasa sok suci saya keturunan Nabi itu, jangan gitu. Kenapa? Karena keturunan Nabi tidak suci. Yang suci itu hanya 5 itu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW. Yang lain tuh nggak suci begitu. Sehingga jangan merasa wah mentang-mentang saya keturunan Nabi nih, saya seenaknya aja berbuat dosa kepada Allah. Dicatat, tetap dicatat. Mentang-mentang saya Habib ini keturunan Nabi, semuanya begitu ya. Ya, sesuai pengakuan mereka ya, sesuai pengakuan mereka. Saya ini seorang Habib keturunan Nabi, pasti saya disayang oleh Allah Rasulullah. Tapi kalau dia berdosa, ya tetap aja dicatat berdosa. Secara syariat tetap masuk neraka kan begitu ya. Nah teman-teman sekalian, inilah tanggapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.